Kita pengalaman horor dan misteri berdasarkan kisah nyata yang siap membuatmu merinding saat mendengarnya. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Cerita kisah nyata ini dari Dinda di Bandung, Jawa Barat. Setelah menikah, Dinda ikut suaminya ke Jakarta. Dinda ini seorang ibu muda beranak satu. Ini pengalaman kisah nyata Dinda pada awal tahun 2005. Kami sekeluarga, aku, suamiku, dan juga anakku yang saat itu masih berusia 4 bulan pindah ke Jayapura. Karena suami ditugaskan di sini. Kita tinggal di rumah dinas di komplek kantor yang sepi banget. Hanya ada 4 rumah di situ. Itu pun jaraknya berjauhan. Lokasi rumah dinas dikelilingi kantor yang sepi dan gelap gulita. Singkat cerita, di minggu pertama, kedua, dan ketiga semua baik-baik saja. Belum ada hal yang aneh. Hingga masuk minggu keempat, aku tinggal di rumah dinas ini, aku merasa ada yang ngeliatin. Tapi aku pikir itu hanya perasaanku saja. Jadi aku nggak mau terlalu mikir hal itu. Kadang kalau pas suamiku dapat giliran dinas malam, aku sering dengar suara aneh seperti suara kotak mainan anakku yang dihamburkan, orang sedang mandi di kamar mandi, atau suara tangisan. Tapi tiap kali aku cari sumbernya langsung hilang. Jadi aku tidak mau mikir yang macam-macam. Biasanya kalau pagi di rumah, aku hanya berdua saja dengan anakku karena suamiku harus bekerja. Seperti ibu muda kebanyakan, hari-hari aku habiskan dengan bermain dengan anakku di rumah. Tentunya setelah semua kerjaan rumah beres. Alhamdulillah dari awal pindah ke rumah ini anakku nggak terlalu rewel dan mudah untuk diajak beradaptasi. Tapi mungkin karena ada sesuatu di rumah ini waktu itu anakku nangis sampai kejer. Hingga kejadian aku mengalami mistis dimulai dari sini. Suatu hari kami menjenguk anak teman yang sedang sakit. Berhubung rumahnya dekat, jadi kami memutuskan untuk jalan kaki saja. Kami berangkat sekitar jam 8 malam dan pulang sekitar jam 10 malam. Kami melewati jalan yang sepi dan gelap sekali. Sepanjang perjalanan, aku mulai merasa ada yang mengikuti kami. Dan bawaanku merinding banget waktu itu. Tapi karena suamiku mengajakku ngobrol sepanjang perjalanan pulang menuju rumah, jadi aku nggak terlalu memikirkannya. Sementara anakku aku gendong. Sampai di rumah, anakku masih belum mau tidur. Diajak main dulu sama suamiku. Sementara aku membereskan makan malam kami. Karena sebelum pergi, kami sempat makan malam dulu. Tapi piring dari sisa makanannya belum sempat aku bereskan. Ada yang aneh. Semua makananku basi. Padahal makanan tersebut baru dimasak sebelum makan malam. Ayah, kok makanannya semua basi? Tanyaku saat aku sedang membereskan makanan malam tadi. Bunda nggak baca bismillah waktu menutup makanannya. Lalu terdengar dengan sangat jelas di telingaku ada suara perempuan cekikikan. Ayah, teriakku karena aku sangat ketakutan. Buru-buru suamiku berlari dari ke arah kamar. Kenapa, Bun? Dengan suara terbata-bata, aku menjelaskan dengan apa yang aku dengar tadi. Baca ta'awudz kalau diganggu setan. Nggak beberapa lama setelah ini anakku nangis
serta-merta aku menggendong anakku. Meskipun sudah digendong, anakku tetap saja nangis. Aku memberinya ASI juga tetap nggak mau. Bahkan nangisnya semakin keras. Aku bawa masuk kamar sambil gendong. Terus sesaat kemudian nangisnya agak reda. Jadi aku baringkan dia di tempat tidur. Namun tiba-tiba nangisnya kembali kejer sampai suaranya hilang. Aku pun panik banget. Lalu suamiku ambil alih yang menggendong anakku. Suamiku menggendong anakku sambil membaca beberapa surat pendek dan ayat kursi. Alhamdulillah anakku jadi tenang dan tertidur kembali. Waktu itu sudah jam 12 malam lewat. Jadi aku bawa masuk anakku ke kamar. Sementara suamiku ngecek semua pintu dan jendela karena kami sudah mau tidur. Setelah mematikan lampu, suamiku langsung masuk kamar dan tidur di samping anakku. Berhubung masih banyak kerjaan di kamar, aku sibuk melipat baju-baju yang habis dijemur tadi siang. Tiba-tiba suamiku teriak kenceng seraya duduk dari tidurnya. Allahu Akbar. Setelah itu dia beristighfar. Aku tahu dia baru saja mimpi buruk. Jadi aku nggak buru-buru bertanya. Bunda, ayah mimpi ada kuntilanak masuk ke kamar kita. Dia langsung deketin ayah. Rambutnya terasa sekali. Ayah pikir cuma mimpi. Tapi ayah bisa lihat bunda lagi asik lipetin baju. Suamiku menjelaskan. Aku nggak tahu mesti ngomong apa. Tiba-tiba dari ruang tengah kedengeran ada yang mencet-mencet piano mainan anakku. Memang di ruang tengah itu mainannya anakku. Jadi semua mainannya disimpan di sana. Sedetik kemudian terdengar bunyi mainan diobrak-abrik. Ada bunyi musikal play yang muter sambil bunyi. Pokoknya di ruang tengah itu rame banget. Dan yang paling horor, boneka besar, boneka jerapah bunyi nyik nyik nyik. Dan itu tandanya boneka tersebut ada yang menaikinya. Lalu disusul dengan suara I love you. Itu artinya leher boneka itu ada yang meluk. Bunyi tersebut berulang sampai 3 kali. Sambil sesekali kedengaran suara perempuan cekikikan. Ya Allah, bulu kuduku merinding dan aku langsung memeluk lengan suamiku. Alhamdulillah anakku gak terbangun. Lalu suamiku mengambil kursi dan naik di atas kursinya. Lalu lewat lubang ventilasi yang di atas pintu. Sontak saja suamiku langsung komat kamit membaca ta'awudz. Terus turun dari kursi. Lalu suamiku membuka pintu dan jreng. Aku gak berani membuka mata. Namun aku lihat ada putih-putih kumal duduk di atas boneka jerapah. Suamiku memberanikan diri membentak dia. Pergi kau musuh Allah. Bunda, dia malah makin menyeringai. Ketakutanku tambah memuncak. Lalu aku memeluk lengan suamiku makin kuat. Suamiku membaca ayat kursi dan kuntilanak itu berdiri pelan-pelan. Sosoknya lambat laun berubah seperti kabut asap dan menghilang menyerupai benang panjang hitam. Itu yang dikatakan suamiku. Aku yang sejak awal sudah ketakutan baru berani membuka mata saat suamiku menutup pintu kamar dan bilang, "Sudah bun, sudah pergi." Aku langsung memeluk suamiku dan menangis ketakutan. Suamiku cerita kalau kuntilanak itu matanya putih semua, mukanya nggak begitu kelihatan karena tertutup rambut panjang yang awut-awutan dan baunya anyir. Jari-jarinya panjang, aku dan suamiku jadi nggak bisa tidur sampai pagi. Paginya, aku baru berani mengecek mainan anakku. Memang benar, semua mainan anakku terhambur keluar dari kardusnya. Boneka jerapah dibuang oleh suamiku karena bau anyir. Aku jadi trauma dengan kejadian malam itu. Itulah kisah kami sekeluarga di Jayapura. Alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah diganggu kuntilanak itu lagi. Mudah-mudahan seterusnya demikian. Amin.